Baik, nanti detail spesifiknya, teknisnya akan disampaikan sama Pak Deputi ya. Gitu, saya hanya menggambarkan secara umum saja. Tadi sampaikan misalnya tentang bagaimana proses pelaksanaan dari proses tangkap tangan. Jadi yang kami dapatkan pertama adalah proses serah terima uang antara perusahaan jasa terhadap koordinator, gitu. Nah, IBM. Nah, dari proses itulah kemudian ada interview yang dilakukan di lapangan dan berkembang kepada beberapa pihak. Jadi salah satunya adalah kepada IE, inisialnya siapa ya? IEG ya, pada IEG dan pihak-pihak yang lainnya, gitu. Nah, ini sekalian tadi saya sampaikan juga bahwa ya terkait banyak yang tadi dengan Kejaksaan Agung, gitu, ya kami tidak monitor kegiatan itu, gitu. Kita melaksanakan kegiatan penyelidikan yang kemudian berkembang pada proses tangkap tangan, gitu. Nah, Ranmor ini atau kendaraan bermotor roda 4, roda 2 itu sudah cukup lama, ya. Jadi ada beberapa proses yang dari 2019, 2020 dan lain-lain, gitu. Bahkan mungkin bisa saja nanti akan mendapatkan lagi kendaraan-kendaraan yang tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa pihak yang lain. Terakhir masalah tudingan seolah-olah mengalihkan isu. Jadi ini kami tidak melakukan nargetan terhadap seseorang. Yang kami lakukan adalah menargetkan terhadap adanya dugaan ya suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Tenaga Kerja, gitu. Karena ada informasi dari masyarakat itu tenaga kerja itu buruh itu pada saat menguji. Jadi ada, saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, perusahaan jasa keselamatan kesehatan kerja, dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah, gitu ya. Nah, ini tiga pihak. Nah, tiga pihak ini yang harus bayarkan kita yang seharusnya 270.000 rupiah, gitu. Nah, dua pihak ini merupakan representatif dari kementerian, dari Direktorat Jenderal, dari Direktur Binwas ya. Nah, gitu. Jadi merupakan representatif perusahaan jasa ini, gitu. Nah, jadi sama sekali tidak ada istilah pengalihan isu. Ya, kami dapatkan itu di lapangan, Pak. Dari dua itu antara perusahaan jasa dengan koordinator, setelah ketemu interview pendalaman di lapangan, didapatkanlah kemudian ada si A, si B dan C yang seterusnya. Kemudian tadi saya tanya, tracingnya begitu cepat, gitu ya, mobilnya begitu banyak. Ini kami dapatkan semuanya, ya di hari Rabu sampai dengan Kamis itu langsung bergerak secara simultan semuanya di beberapa tempat. Namun demikian, ini juga ada dukungan dari PPATK, ya, PPATK sudah memberikan informasi juga itu tentang aliran transaksi rekening sehingga kita lebih mudah untuk bisa menelusuri, gitu, baik itu aliran uangnya maupun penarikan, kemudian pengiriman, transfer dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan pemain-pemain yang lama atau mungkin pegawai-pegawai lama? Nanti akan dilakukan pendalaman sama Pak Deputi, sama Kasatgas Penyidikan, karena akan pasti ditarik mundur ke belakang sampai dengan awal tahun 2019. Termasuk juga mungkin apakah ada uang-uang yang mengalir? Sementara tidak. Sementara yang ada adalah kepada IEG tadi hanya 1 unit motor roda 2, kemudian uang dikurang sekitar 3 M. Gitu. Saya kira Mas Imam tadi bisa jawab juga ya. Gitu. Baik, bagaimana tadi disampaikan bahwa ada kegiatan tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Ini berawal dari kami menganggap bahwa, dan saya yakin semua juga masyarakat menganggap bahwa tenaga kerja itu merupakan tulang punggung perekonomian negara, sehingga kualitas dan ketangguhan sistem tata kelolanya
menjadi salah satu kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional. Saat ini Indonesia sedang berada pada periode produktif dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah sumber daya manusia yang berada pada usia kerja. Ini relevan dengan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan rata-rata jumlah pekerja atau buruh dalam 5 tahun terakhir jumlahnya ada 137,39 juta orang per tahun. Adapun untuk tahun 2025 jumlahnya 145,77 juta orang atau 54% dari total penduduk Indonesia. Dari populasi tersebut, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas para pekerja. Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja yang dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi, kompetensi, dan lisensi K3. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depan, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional. Saya lanjutkan dengan penjelasan tentang kegiatan tindakan penyelidikan atau tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Penindakan. Yang pertama, bahwa kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi. Dari informasi yang dihimpun tersebut, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 dan 21 Agustus, tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang, yaitu Saudara IBN selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Kemudian PAH atau GAK, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 sampai dengan saat ini. SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja, Direktorat Bina K3 tahun 2020 sampai dengan 2025. AK, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai dengan sekarang. IEG, Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. FRZ, selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada atau sejak Maret 2025 sampai dengan sekarang. HS, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai dengan Februari 2025.
SKP subkoordinator, kemudian SUP koordinator juga, kemudian ada TEM, ini adalah pihak PT perusahaan jasa PT Kem Indonesia, kemudian MM dari perusahaan jasa juga PT Kem Indonesia, dan Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021. Yang lainnya karena tidak terkait maka tidak dilakukan pemeriksaan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana ini, yaitu 15 unit kendaraan bermotor roda 4 dengan rincian 12 unit dari IBM, 1 unit dari SP, 1 unit kendaraan roda 4 dari SB, yang 12 unit tadi juga roda 4, kemudian 1 unit roda 4 dari AS, 1 unit roda 4 dari GAH, kemudian 7 unit kendaraan bermotor roda 2, 6 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IBM, dan 1 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IEG. Kemudian ada juga uang tunai lebih kurang sekitar 170 juta dan ada 2.201 US dollar dan beberapa pecahan lainnya. Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian nanti akan didetailkan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJ K3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, diantaranya setoran tunai mencapai 2,73 miliar, transfer dari IBM sebesar 317 juta, dan 2 perusahaan di bidang PJ K3 dengan total 31,6 juta. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4 sekitar 500 juta, dan transfer kepada pihak lainnya senilai 2,53 miliar. Kemudian SP diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJ K3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar 291 juta. Kemudian AK diduga menerima aliran dana sejumlah 5,5 miliar pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 dari pihak perantara. Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG sebesar 3 miliar pada bulan Desember
2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFA berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK 3 adalah IBM, kemudian KAH, SP, AK, IEG, FRJ, CFA, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian KAH, SP, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian penjelasan pointer atau beberapa hal rangkaian daripada kegiatan tindakan penyelidikan tangkap tangan. Sudah kami tetapkan semuanya. Jadi saya tambahkan itu merupakan sebuah keprihatinan sebenarnya. Ya, aslinya seperti itu. Saya yakin semua pihak merasakan sebuah keprihatinan di saat pengurusan tenaga kerja harusnya dipermudah, tapi kemudian ada sekelompok pejabat yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima ya uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, kami berharap tentunya dengan proses penegakan hukum ini akan membawa dampak, akan menimbulkan pengaruh ya terhadap semua pihak. Terutama kami juga berharap semua kementerian yang memberikan pelayanan publik melakukan proses perizinan, ya itu para menterinya paling tidak campur tangan dan turun tangan untuk melakukan kegiatan pengawasan, ya sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.